Maksudnya sama besar dengan ampere yang biasanya. Misalkan kalian mau tempel ke dinding itu bisa ya pakai ini. Kalian mau Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ismi Khairil Anwar. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang STD pumps. STD pumps ini maksudnya adalah pompa untuk nyuci ya guys ya. Mau nyuci motor bisa, mobil bisa, atau cuci kandang burung kalian, burung juga bisa kalian cuci pakai ini. Fungsinya itu pokoknya beragam guys ya. Nah, kalau kalian pernah melihat pompa jenis seperti ini, itu sebenarnya pompa ini bisa dibilang sejenis juga dengan merek Laconi, kemudian merek-merek yang sejenis lainnya. Cuman bedanya ini pompanya yang aku suka adalah karena bentuknya yang sangat kecil, tidak sebesar pompa-pompa yang merek lainnya guys. Oke, nah langsung saja. Ini waktu aku beli pompa ini itu cuman dapat ini unitnya, kemudian dapat selang input, selang output, terus kemudian dapat apa ini namanya ya, klem, terus dapat juga adaptor ya, dapat adaptor, kemudian dapat juga semprotannya, terus dapat juga aksesoris lainnya kayak klem untuk yang keran langsung kayak gitu guys. Nah, ini adalah pompa mereknya STD Pumps. Nih kalian bisa lihat di sini ya spesifikasinya. Nah, ini spesifikasinya guys. Kalian bisa lihat ada tulisan STD Pumps high quality, voltnya 12 volt DC, flow 10 liter per menit. Jadi memang pompa ini nanti kita akan uji kekuatan semprotannya. Itu menurut aku sakit kalau kena tangan dan kencang. Kemudian ampere itu 10, jadi lebih besar daripada maksudnya sama besar dengan ampere yang biasanya PLN rumah guys ya, itu sama besarnya. Kemudian max pressure-nya atau tekanan maksimalnya 180 watt. 180 watt ini menurut aku tidak lebih kenceng daripada yang merek kayak Laconi, tapi Laconi dan merek-merek yang lainnya itu juga kayak Ryu juga ada guys ya, itu wattnya sampai 500 watt, 700 watt kayak gitu ya. Nah, itu kenapa mereka kenceng, karena wattnya juga segitu dan suaranya pun berisik banget guys. Nah, kalau yang ini itu suaranya bisa aku bilang masih nyaman terdengar di telinga kita, kemudian wattnya tidak besar dan semprotannya juga lumayan, cukup bisa merontokkan kotoran di yang nempel di bodi-bodi kendaraan kita. Nah, jadi pompa ini aku nilai cukup lah kayak gitu ya. Nanti kita buktikan. Kemudian max pressure-nya 320 psi. Maksudnya tekanannya itu sampai 320 psi gitulah kurang lebih guys ya. Nah, ini untuk bagian bodinya itu, nah suaranya sudah bisa kita tebak ya, dari plastik betul guys. Bagian bawahnya ada kayak ventilasi gitu. Ini baliknya lagi. Nah, ini yang aku nggak suka dari ini adalah kabelnya masih ada yang terbuka guys. Oleh karena itu aku akalin dengan aku kasih lem tembak agar lebih waterproof lagi. Ini copot lem tembaknya guys ya. Tadinya aku sumpelin di sini lem tembaknya guys. Ini sebenarnya harusnya disumpel tapi nggak apa-apa, karena letaknya di bawah guys ya, jadi nggak terlalu masalah. Oke, lem tembaknya ini copot. Terus kemudian nanti kalau bisa kalian tutupin ini guys, soalnya kalau kesemprot air khawatirnya konslet. Tapi sampai sekarang sih aman. Kalau kena percikan aja aman, asal jangan dicelup guys ya. Kalau dicelup pasti konslet. Kemudian di masing-masing kakinya ini sebenarnya ada ini guys, ada klemnya seperti itu. Nah, ini copot, nggak tahu kemana klemnya. Kalau misalkan kalian mau tempel ke dinding itu bisa ya pakai ini. Kalian mau permanenin jadi nyimpennya nggak di mana-mana, itu kalian bisa pakai ini. Nah, kemudian pompa ini seperti yang aku bilang, itu di dalamnya dinamonya 2 guys. Jadi sedotannya bukan sedotan tapi semprotannya itu kenceng. Terus pompa ini dilengkapi dengan colokan seperti ini colokannya.
Nah, ini akan nyambung langsung ke adaptor guys, seperti itu. Nah, dulu ini pompa ini sebenarnya udah ada adaptor bawaannya, cuman rusak guys adaptor bawaannya, kayak kurang bagus gitu, makanya aku beli lagi adaptor bawaannya. Nah, adaptor bawaannya itu seperti ini. Nanti kapan-kapan aku akan review adaptor merek Anyvision ini, menurut aku bagus, daya tahannya juga lama. Oke, nah untuk khusus pompa ini guys ya, ini udah aku pakai lebih dari 1,5 tahun, malah lebih dari 2 tahun kalau aku ingat-ingat ya. Jadi awet sekali nih guys, belum pernah mengalami kendala apapun. Nah, paling kesulitannya untuk menggunakan pompa ini karena ini tekanannya tinggi guys ya, dan apalagi menggunakan klem-klem yang biasa seperti ini sering copot guys. Baik input maupun outputnya itu sama aja, sama-sama sering copot dulu tapi setelah aku akalin jadinya nggak copot. Gimana cara ngakalinya mungkin aku akan bahas di video selanjutnya. Jadi singkat cerita gini guys ya, klem ini aku tambah, terus aku tambahin juga ini lem pipa di dalamnya guys. Di dalamnya ada lem pipa, aku campur juga pakai lem Cina, maksudnya lem Korea ya, lem Korea yang G itu lem G. Terus ini juga sama, dalamnya itu ada lem pipa, aku campur lem G, aku bungkus lagi pakai klem kawat seperti itu. Karena kalau enggak selalu ini guys, selalu lepas guys, karena tekanannya yang sangat tinggi. Suatu waktu kendala lainnya pernah saklar otomatis atau switch otomatisnya itu mati guys, letaknya di sini dia. Terus aku ganjel lah pakai plastik gitu guys ya. Nah, nanti tutorial selanjutnya aku akan bahas di video lain. Jadi itu salah satu kendala dari STD pumps ini. Mungkin saja kalau kita pakai alat apapun kendalanya ya sama begitu-gitu aja guys ya. Jadi memang kelemahannya kadang-kadang di switch otomatisnya seperti itu, tapi udah bisa teratasi dengan mudah guys. Kalau kalian mau cara mengatasinya gimana, nanti akan aku bahas di video selanjutnya, komen di bawah ya. Oke, nah selanjutnya kita akan coba lihat pangkal dari selang input dan ujung dari selang output STD pumps ini. Tapi sebelumnya untuk melengkapi aku akan tes untuk ini ya, suaranya dulu guys, suaranya. Nah, suaranya kurang lebih seperti ini. Ini aku cabutin adaptor dari ring lightku yang sekarang nih ya. Aku akan cabutin, aku matiin dulu ring lightku. Nah, jadi gelap gini guys ya. Videonya jadi kurang menarik, tapi nggak apa-apa. Ini kan untuk nguji STD pumps nih. Oke, kita hubungin, suaranya kira-kira seperti ini. Jadi karena ada suara dan getaran, makanya aku selalu kasih STD pumps ini dengan ganjelan karet guys, yang empuk. Harapannya agar nggak terlalu membebani mesin atau dinamo yang ada di dalam pompa dual ini. Nah, seperti ini. Ini sendalnya sendal karet ya, cukup empuk guys, cukup empuk. Terus kita coba tes suaranya. Nah, seperti itu. Kenapa mati guys? Karena di ujung, di selang output ujungnya itu aku tutup kerannya, makanya karena tidak ada keluaran air dia mati otomatis dan hidup otomatis. Nanti kalau aku hidupin ujung keran selang output ini, nanti akan nyala lagi tingkat keberisikannya. Aku akan coba nyalain kepalanya ya. Ya, ini adalah suaranya guys. Tingkat keberisikannya seperti ini ya. Ujung dari selangnya udah aku nyalain dan suaranya seperti ini. Kalian bisa ulang-ulang nanti ya untuk tingkat keberisikannya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ini aku cabut lagi adaptornya. Aku colokin ke ring light aku ya, biar videonya semakin terlihat ya. Jadi kira-kira seperti itu guys. Untuk berapa desibelnya suaranya, sorry banget aku nggak bisa peragain di sini, soalnya kebetulan fasilitas untuk rekamannya terbatas ya. Jadi aku kasih tahu aja, pokoknya intinya untuk berisiknya seperti apa itu masih nyaman di telinga. Tidak seperti pompa-pompa yang 500 watt,
450 watt. Ini tuh pompanya cuma 180 watt, jadi nggak terlalu berisik, apalagi kalau kalian ganjel pakai karet seperti ini. Begitu untuk tingkat keberisikannya, jadi masih tergolong nyaman di telinga, tidak mengganggu tetangga kalian atau bahkan isi orang-orang di dalam rumah kalian tuh. Aku rasa mereka nggak terganggu dengan suara ini. Ini adalah cara pemasangan termudah menurut aku ya, untuk menggunakan pompa dual yang tadi. Itu langsung hubungin aja ke selang seperti ini guys. Aku tutup dulu dan aku coba buka ya. Nah, untuk pemasangannya itu kalian pakai ujung drat seperti ini. Dalamnya kalian jangan lupa kasih seal seperti ini guys, sealnya hitam. Soalnya kalau nggak pakai seal itu nanti ngerembes di sisi-sisi sampingnya. Jadi kalian pakai seal di dalam shock dratnya, kemudian kalian pasang seperti ini dan pastikan rapat. Nggak usah terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang nanti idol. Nah, ini seperti ini sudah cukup. Coba kalian hidupkan, tidak keluar rembesan. Seperti itu aja cara memasangnya. Nah, selang ini aku hubungin sepanjang 10 meter guys. Selangnya dari kamar mandi sepanjang 10 meter kurang lebih ya, kurang lebih 10 meter, dan ujungnya juga sama 10 meter. Nah, pertanyaannya 10 meter tuh apakah kepanjangan? Jawabannya adalah tidak guys, karena 10 meter pun juga bisa nyemprot dengan kencang dan narik dengan kencang. Luar biasa emang. Nah, oke, kita akan coba untuk tes daya semprotnya guys ya. Jadi ini bisa kalian lihat, aku akan hidupin. Nah, ini adalah, oh ya, aku bahas dulu untuk penyemprotnya ya. Aku pakai penyemprot yang seperti ini. Soalnya kalau pakai semprotan yang lain itu banyak modelnya guys ya, dan ini salah satunya lah kurang lebih gitu. Kalau kalian mau, kalian bisa beli yang macam yang lainnya, bisa. Tapi ini adalah gratisan langsung dari pompanya saat kalian beli pompa ini. Kalian juga bisa milih mau gratisan dapat yang ini atau yang lain, itu bisa guys. Oke. Nah, untuk kepala semprotnya itu seperti ini ya bentuknya ya. Nah, sebagian bodinya dari kuningan, sebagian lagi plastik, sebagian lagi kayak aluminium gitu guys. Nah, cara menghubungkannya seperti tadi biasa, aku kasih gabungan antara lem pipa, lem G, kemudian aku pasang lagi klem kawat seperti ini. Karena kalau enggak sering lepas guys, di ini dulu itu. Kalau nggak pakai cara yang aku sebutin barusan itu sering lepas, makanya aku pakai yang tadi guys ya. Jadi lem pipa campur lem G, terus dibungkus lagi pakai klem kawat seperti ini ya. Ini adalah untuk daya semprotnya. Nah, kalian udah lihat tadi daya semprotnya kayak gitu, tapi ini aku praktekin lagi untuk daya semprot di lantai misalkan ya. Nah, ini di lantai ada kotoran guys, terus kita akan coba semprot. Nah, seperti itu. Semakin kecil kalian bukaannya, semakin kencang semprotannya. Nah, ini suara defiber, berisik sekali ya defiber ya, karena kencang guys. Nah, ini adalah di bodi motor seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang kotor ya guys ya. Ini kotor nih guys nih.
kotor ya. Aku akan coba semprot. Contoh lain yang kotor adalah tuh di sela-sela guys tuh. Oke, dan aku akan coba tembak guys. Ini juga kotor nih guys nih. Aku akan kasih tembakan ya dari jauh. Soalnya kalau dari dekat kameranya nanti ini guys, apa namanya, kotor. Ya, ini adalah hasilnya guys. Oke, ini adalah hasilnya, hasil tembakannya. Nah tuh, gimana? Udah hampir bersih kan? Kalau bersih banget itu nggak bisa guys, kalian mesti pakai sikat nanti. Nah itu adalah dalamannya, seperti itu. Ya seperti itu kurang lebih guys. Tuh hasil semprotannya ya. Terus yang tadi kotor nih jadi bersih ya. Kekuatan tembakannya seperti itu. Terus bawahnya juga udah pada rontok. Kenapa aku nggak bisa bersih 100%? Soalnya tangan kanan aku kamera, tangan kiri spray guys, jadi agak susah ya. Terus aku juga harus jaga jarak ya, kurang lebih seperti inilah. Nanti kalau kalian praktekin sendiri pastinya bisa lebih bersih dari ini ya, seperti itu. Tuh di bawahnya kotoran pada jatuh guys tuh. Ini tanda bahwa kotorannya itu emang rontok guys. Nah oke guys, demikian dulu review singkat dari aku mengenai pompa dual ini, dual dinamo ya. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan agar mereka itu bisa dapat informasi. Siapa tahu video ini adalah video yang selama ini mereka cari-cari. Dengan kalian share ke orang lain, maka bukan hanya mereka yang bisa dapat manfaatnya guys, tapi juga kalian bisa dapat manfaatnya. Nah di video selanjutnya mungkin aku akan bahas hal-hal menarik lainnya mengenai tutorial, cara, atau dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa stay tune terus di channel Ismi Khaira Anwar. Oke guys, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.